Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dr. Haja Hanifah. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga Ibu baik-baik saja. Saya Mosferus Iksan dengan NIM 1861-2019-12 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang akan mempresentasikan laporan dari hasil praktik kerja lapangan saya yang dilaksanakan di PT Sinergi Ruang Terpadu Indonesia atau Starspace Coworking Space di Ruko Dimension Blok CD1 Kunciran Pinang Tangerang. Langsung saja saya mulai untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah daftar isi. Laporan presentasi ini saya buat berurutan sesuai dengan laporan yang saya telah berikan beberapa waktu lalu kepada Ibu. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ruang lingkup perusahaan, yang ketiga adalah kegiatan praktik kerja lapangan, dan yang keempat adalah penutup. Ini merupakan logo dari tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan, Starspace Coworking Space. Start yang berarti startup dan space adalah ruangan yang memiliki makna. Tempat ini merupakan tempat yang pas untuk para pendiri startup yang baru mulai ataupun yang sudah berjalan. Roket menandakan kalau Starspace akan meroket terus sampai ke angkasa atau terus tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari kurang lebih sama seperti yang ditemui dalam praktiknya, sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktik. Yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari praktik kerja lapangan ini. Maksud dari pembuatan laporan PKL ini adalah memenuhi salah satu syarat di mata kuliah semester 6 yang sedang saya jalani ini, dan dengan tujuan mewujudkan aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah. Dengan mengikuti PKL di berbagai perusahaan atau instansi akan sangat berguna bagi mahasiswa itu sendiri untuk dapat menimba ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup perusahaan. Sejarah PT Sinergi Ruang Terpadu Indonesia atau Starspace Coworking Space. Semakin tumbuhnya startup di Indonesia dan menjamurnya coworking membuat si pendiri Starspace tergugah untuk membangun coworking di daerah Tangerang yang notabene masih minim pesaing, agar para founder startup, para freelancer profesional, para komunitas mempunyai wadah yang sesuai untuk perkembangannya. Berdirilah Starspace Coworking Space ini pada Februari 2019 di Gading Serpong yang langsung mendapat perhatian dari masyarakat luas. Terbukti dengan dibukanya dua cabang selanjutnya, yaitu cabang pertama dan cabang kedua di daerah Alam Sutra dan Kemanggisan. Starspace Coworking Space sendiri memiliki kepanjangan dari Startup Space dan Collaboration Working Space. Selanjutnya adalah tempat dan kedudukan perusahaan. Tempat dan kedudukan perusahaan PT Sinergi Ruang Terpadu Indonesia bertempat di Ruko Dimension Blok CD1 Kunciran Pinang Tangerang. Ini merupakan tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan saya. Kalau headquarter atau kantor pusatnya yang tadi sudah saya jelaskan ada di Gading Serpong di Ruko Boulevard. Yang selanjutnya adalah bentuk dan badan hukum perusahaan. PT Sinergi Ruang Terpadu Indonesia atau biasa disebut SRTI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan tempat, dan perusahaan ini juga sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum. Bidang usaha perusahaan bergerak dalam bidang
Starspace Coworking Space ini bergerak dalam usaha penyewaan tempat. Apa aja sih tempat yang disewakan? Di sini ada tempat kerja bersama atau coworking space, ada meeting room, ada private office, event space untuk keperluan suatu acara, dan ada virtual office. Dan selanjutnya adalah bidang pekerjaan tempat PKL. Di PT SRTI ini memiliki beberapa divisi, dan saya sendiri ditempatkan di dalam divisi operasional, lebih khususnya di bagian admin. Ini merupakan struktur organisasi PT SRTI atau Starspace Coworking Space. Yang pertama adalah CEO, Chief Executive Officer. Yang kedua adalah COO, Chief Operating Officer. Yang di bawahnya ada marketing, bagian marketing atau pemasaran, dan operation atau operasional. Di bawah operasional ada community captain, maaf ini kurang, ini hanya community saja. Community captain dan kapten. Kapten sendiri membawai admin dan OB. Di sini admin adalah saya. Apa sih bedanya community captain dan kapten? Community captain itu memastikan semua acara berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari si pemilik acara. Juga community captain ini fokus dengan jualan dan event. Selanjutnya adalah kapten yang membawai saya sendiri. Kapten itu mendukung acara dan melayani semua kebutuhan yang diperlukan oleh pemilik acara. Selain itu, kapten juga bertanggung jawab terhadap admin dan OB. Yang selanjutnya ada CFO atau Chief Financial Officer. Ada finance dan accounting, ada bagian finance dan accounting. Dan terakhir adalah CTO, Chief Technical Officer, yang membawai bagian application dan network. Selanjutnya adalah kegiatan praktik kerja lapangan. Jadwal praktik kerja lapangan saya adalah Senin sampai Minggu, karena Starspace Coworking Space buka setiap hari. Tanggal merah pun tetap buka, atau hari libur umum tetap buka, kecuali hari libur lebaran dan libur di hari biasa. Senin sampai Minggu shift pertama jam 8 sampai jam 5, dan shift kedua dari jam 1 sampai jam 9 malam. Selanjutnya adalah cara atau teknik praktik kerja lapangan. Karena tugas pokok bagian operasional khususnya admin di Starspace adalah kasir dan customer service, jadi cara atau teknik yang digunakan dalam praktik kerja lapangan di Starspace kurang lebih sama seperti kasir atau customer service pada umumnya. Namun di sini kita dituntut untuk berkembang serta mampu belajar hal-hal baru. Karena balik lagi ini merupakan tempat startup berkumpul atau bertemu di sini, terjadinya kolaborasi atau kerjasama pun di sini. Jadi kita dituntut untuk belajar hal-hal baru. Belum lama ini, ketika kemarin pandemi sedang parah-parahnya, saya belajar menjadi broadcasting dan host di Instagram Live dan Facebook Live. Juga saya belajar broadcasting untuk bagaimana caranya kita menyiarkan dari komputer ke Facebook dan Instagram. Dan kita juga di sini dituntut untuk kreatif. Salah satunya kita dituntut untuk belajar aplikasi edit foto dan edit video. Selanjutnya adalah penutup, kesimpulan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, saya mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan relasi yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, khususnya dalam bidang teknologi dan digital. Dari kegiatan ini juga membuka pikiran saya bahwa memang sudah sepatutnya kita agar belajar tentang modernisasi, karena itu yang sangat dibutuhkan ke depannya. Zaman serba teknologi dan digital sudah mulai berjalan dan setiap waktu akan berubah begitu cepat.
Dan saran saya, dari hasil pengamatan dan pelaksanaan yang saya lakukan di PT Sinergi Ruang Terpadu Indonesia atau Start-Based Coworking Space, maka saya ingin memberikan saran dan semoga dapat manfaat juga berguna bagi perusahaan. Yang saya ingin sampaikan adalah, jika berkenan, perusahaan menyarankan kepada konsumen yang menggunakan tempat atau menyewa tempat agar bisa memberikan sebagian ilmunya atau sharing lah gitu di masing-masing bidang yang digelutinya, karena setiap hari orang yang datang ke sini, orang yang menyewa tempat di sini itu merupakan orang-orang yang berbeda latar belakang. Ada yang memiliki bisnis ekspor impor, ada yang memiliki startup dan bisnis-bisnis lainnya. Itu yang membuka pikiran saya bahwa untuk menjadi entrepreneurship itu sangat terbuka luas jika kita mau belajar dan mau membangun relasi terhadap orang-orang. Terakhir, terima kasih sudah menyaksikan atau memberi perhatiannya terhadap presentasi laporan dari hasil praktik kerja lapangan ini. Sebelumnya saya ingin menambahkan, tadi yang ada beberapa yang terlewat. Salah satunya adalah visi dan misi dari Start-Based Coworking Space. Visi dari Start-Based Coworking Space adalah sukses dan misinya adalah serving sincerely. Memang banyak mempertanyakan kenapa visi misinya sangat singkat sekali, bahkan cuma 1 kata sampai 2 kata. Karena kita dengan 1 kata itu merupakan kata yang paling dan atau sangat semua pelaku usaha itu inginkan. Yang pertama adalah visinya sukses. Semua orang yang melaksanakan kegiatan bisnis atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kampus, di kuliah atau di sekolah dasar, SMP, SMA, semua orang yang hidup itu pasti ingin sukses. Dan yang selanjutnya adalah misinya, serving sincerely, melayani dengan sepenuh hati. Karena di sini kita dituntut untuk bagaimana semua konsumen dan semua pelanggan kita jika datang ke Start-Based Coworking Space itu kita layani dengan sangat antusias. Jadi mereka sangat merasa diperhatikan dan seperti di rumah sendiri atau dengan saudara atau kerabat sendiri. Jadi kita sangat antusias melayani sepenuh hati, menjelaskan, mengedukasi kepada pelanggan, mau pelanggan lama atau pelanggan baru, kita akan mengedukasi, ini loh Start-Based Coworking Space, bla 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 bla, ada ini ada itu. Jadi semua pelanggan yang datang ke sini akan sangat berempati atau bersimpati kepada kita. Kita harus antusias dan mengedukasi para pelanggan. Terus yang kedua yang terlewat tadi di sini adalah hubungan praktik kerja lapangan ini dengan mata kuliah di jurusan manajemen. Yang sudah saya catat atau saya ringkas, hubungan dari mata kuliah dan praktik kerja lapangan yang saya laksanakan ini adalah ada beberapa mata kuliah yang berhubungan. Yang pertama adalah dasar kewirausahaan. Jadi Start-Based Coworking Space ini memang bisnis atau bisnis di era modern lah. Jadi sangat berhubungan dengan dasar kewirausahaan. Cara-cara berbisnisnya, cara-cara marketingnya, terus orang-orang yang datang ke sini, para founder startup atau yang sudah memiliki startup yang sudah berjalan, itu merupakan wirausahawan. Terus ada strategi pemasaran, bagaimana kita cara upselling. Kan di sini juga di bawahnya ada kafe, bagaimana cara kita mengenalkan kafe kepada pelanggan yang datang, sekalian mereka transaksi ke kita juga mengenalkan kafe. Terus kita juga mempromosikan lewat sosial media. Strategi-strategi pemasaran tersebut yang sangat berhubungan dengan mata kuliah strategi pemasaran. Terus ada e-commerce, tiket atau voucher yang kita jual di sini juga kita memasukkan di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia. Terus ada komunikasi bisnis, bagaimana cara kita melakukan negosiasi dengan
lawan bisnis atau dengan rekan bisnis, terus cara membangun hubungan yang baik, terus ada manajemen SDM, bagaimana atasan saya di sini memperlakukan karyawannya, menuntut karyawannya agar terus berkembang dan tumbuh dari skill serta cara berbicaranya. Terus selanjutnya ada mata kuliah sistem informasi bisnis, manajemen pemasaran, dan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia sangat apa ya, berpengaruh juga sih, karena di sini sekilas kita, karena kan semua orang datang ke sini dari berbagai latar belakang, jadi keluhan mereka atau jadi misalnya contohnya, aduh bisnis saya lagi sepi nih, atau bisnis saya lagi rame nih, ini ada yang baru, konsep baru dalam bisnis Indonesia untuk menaikkan perekonomian suatu perusahaan. Jadi seperti itulah. Jadi sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dr. Haja Siti Hanifah.